Pada tugas 3 besok, mahasiswa membuat draft artikel karya ilmiah yang sudah dikembangkan mengacu pada kesimpulan dan juga saran. Oke ya, saya ulangi lagi. Besok tugas 3-nya meliputi kerangka yang sudah mendekati utuh dari karya ilmiah yang Anda semua susun. Meliputi judul, kemudian nama penulis, alamat email dan program studi di UT, abstrak dalam bahasa Indonesia, kemudian kata-kata kunci, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, simpulan serta saran, dan daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini memuat ketentuan yaitu yang dirujuk oleh mahasiswa minimal 5 jurnal, minimal artikel dari 5 jurnal berreputasi terbitan 10 tahun terakhir, dan minimal 5 buku terbitan 10 tahun terakhir. Oh, direvisi ini ya. Kemarin kan sepertinya 5 tahun terakhir. Nah, oke, kemudian file artikel diunggah dalam format PDF. Itu ketentuannya. Terima kasih sudah direkam juga ya. Siapa tadi yang sudah merekam ini? Mbak Halida juga? Saya Bu, Halida. Iya. Saya tadi mencari tombol record itu di sini nggak ada. Ada sih, tapi dinonaktifkan kalau di saya. Yang lain ya apa tidak? Makanya tadi belum bisa rekam. Nah, dari ketentuan tugas ini, kira-kira apa yang ingin ditanyakan? Yang sudah saya sebutkan tadi. Berarti kita membuat seperti sudah jadi karilnya gitu Bu ya berarti. Nah, sudah jadi artikelnya. Kan draft artikelnya kan ini, di tugas ini ya. Judul, nanti ditulis judul, kemudian nama penulis, abstrak. Iya, ini sudah meliputi artikel yang mahasiswa nanti kumpulkan, yang Anda semua nanti kumpulkan. Ini sudah. Nanti draftnya seperti itu. Nah, apakah besok itu sudah full seperti artikel yang akan dikumpulkan di tugas akhir, di pertemuan akhir nanti? Enggak, belum. Ini masih draftnya saja, mungkin baru diisi beberapa paragraf saja untuk pendahuluan. Metodenya juga baru disebutkan metode kuncinya. Hasil dan pembahasan juga poin-poin utamanya saja. Jadi intinya sudah mengikuti format seperti ini. Itu. Berarti tidak harus full ya Bu ya? Berarti cuma intinya saja. Enggak. Belum full dulu.
Soalnya kan ini menuliskan draft kan, kita tugasnya kan hanya menuliskan draft. Ya. Nah, yang kemarin sebentar saya tak buka dulu. Duh. Nah, punyanya ini ya kemarin. Yang saya lihat ini dari punyanya Mbak Nina ya. Atau mungkin ada yang mau meng-share pekerjaan masing-masing, tugas masing-masing. Mungkin mau saya aja deh mau coba melihat tugas 2 yang saya kumpulkan kemarin gitu. Silakan, boleh. Saya boleh Bu meng-share pekerjaan saya. Silakan. Nanti kita apa ya? Kita bahas bareng-bareng tugasnya. Ini untuk tugas saya. Baik, silakan. Nah, ya, ini kan mengenai kutipan langsung dan tidak langsung ya. Nah, ini adalah kutipan langsungnya. Sebentar. Saya kirimkan ini contoh artikelnya. Ya, kutipan. Nah, besok untuk tugas berikutnya, nah ini kutipan-kutipan ini seperti punya Mbak Nina ini bisa dimasukkan ke dalam itu tadi bisa dimasukkan ke dalam kajian pustaka. Nah, kutipan langsung dan tidak langsung itu bisa masuk ke dalam kajian pustaka. Nah, kemudian daftar pustakanya juga kan tidak berubah, daftar pustakanya sudah ada di situ. Selanjutnya metodenya tinggal menambahkan apakah penelitian kualitatif, apakah kan kuantitatif. Nah, kalau dari judulnya ini coba tolong dinaikkan judulnya Mbak Istina. Judulnya ada ini Bu sebentar. Di garis 1. Judulnya penggunaan metode sebentar Bu, saya copy dulu. Ya. Ini judulnya. Sudah Bu? Ya, sebentar.
Penggunaan metode demonstrasi dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan, struktur, dan fungsi bagian tumbuhan, dan selanjutnya itu. Nah, bagi beberapa orang sekilas lihat, oh, kuantitatif ya, karena ada pengaruh antara penggunaan metode titik-titik dengan peningkatan, ya kan? Nah, akan tetapi ini PTK kan ya? Iya. Nah, kalau PTK itu biasanya dalam penelitian kualitatif karena PTK merupakan salah satu bagian kualitatif. Nah, berarti itu penelitian kualitatif yang kemudian dilanjutkan dengan penjelasan singkat penelitian PTK itu sendiri. Nah, kemudian tinggal dengan apa yang hendak ditulis. Nah, kalau sudah akan hasil tugas kemarin atau tugas PKP kemarin, berarti kan abstraknya sudah ada, tinggal mengcopy paste saja. Ya, Maaf kan? Bu, iya. Maaf untuk penulisannya ini punya saya sudah benar apa belum ya Bu? Yang mana? Yang kutipan langsung ini. Ini kan termasuk Ya. kutipan langsung yang sedikit apa? Panjang. Ya, ini kutipan Saya, langsung panjang. iya, saya kan melihatnya apa spasinya dan aturannya itu kan di Google. Soalnya kalau aturan tulisnya di UT itu nggak ada, Bu. Ya, nggak ada. Nah, ini untuk kutipan langsungnya ini, kutipan langsung panjangnya ini menjorok 5 ketukan kanan dan kiri. 5 ketukannya itu dari huruf ini ya, 5 huruf ini. Jadi ke tengah, menjorok itu ke tengah maksud saya. Ini, Bu. Ke tengah ke kiri, 5 ketukan. Ini kan lo yang kiri kan sudah, yang kanan yang belum. Yang ini berarti, Bu. Ya, yang nomor 1 ini coba. Ini. Oh, di blok aja dulu. Yang menurut Hendro Darmojo bla 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 itu coba. Oh, ini, Bu. Ya. Oh, bukan, bawahnya. Ya. Nah, itu yang kanan belum ditengahkan. Belum ke tengah. Oh, berarti di layout-nya ini berarti, Bu. Marginnya. Ya. Ya, marginnya. Atau di rulernya bisa kok. Nah, ya, rulernya nggak kelihatan. Di rulernya itu. Rulernya nggak ada. Ya, apa ditunggu dulu. Ya. Saya sambil coba buka WhatsApp web ya. Saya kirimkan contoh artikel yang formatnya sesuai dengan yang diminta dari UT. Nanti semoga bisa ini dibuka.
Ini sudah muncul rulernya, Bu. Berarti kurang ke tengah ya? Ya, kurang ke tengah 5 ketukan atau 5 huruf. Itu. Gini berarti, Bu. Ya, coba dulu. Oh, bukan yang itu. Atau coba dulu sebentar. Oh, bukan yang itu. Kalau yang itu kan nanti semua kalimatnya, semua paragrafnya kan geser itu. Iya. Berarti yang mana? Sebentar, saya buka Word juga dari sini. Bu Arum, izin bertanya, Bu. Bu, itu kan tugas 2 saya kan udah ngumpulin tanggal 29. Ya. Tapi kan belum dinilai ya, Bu ya? Ini siapa yang tanya? Khalida, Bu. Oke. Kemarin saya sudah baca-baca, tapi memang belum saya kasih feedback. Maksud saya begini, saya kasih feedback, terus nanti saya kembalikan ke laman e-learningnya itu bareng-bareng gitu kan. Iya. Ternyata sampai hari ini yang kan baru 7 orang. Iya. Terus ini, Bu, terus kan tadi saya edit, terus kan berarti saya edit submission ya Ya. hari ini. Terus malah keterangannya assignment was submitted for this hours late. Berarti malah hitungannya telat ya, tapi di situ ada keterangannya sih, saya tanggal 29 udah ngumpulin. Terus yang saya edit tanggal 3 ada lagi. Gimana? Ada lagi? Oh, nanti saya lihat. Oh, yang Mbak Halida tadi kan saya lihat ada 2 Word, 1 PDF ya? Saya kira kan maksudnya iseng gitu. Itu nanti kehitung telat nggak ya, Bu? Soalnya yang kedua itu saya iseng edit tapi ngumpulinya sebelum deadline. Nggak apa-apa. Nanti kan penilaiannya kan juga dilihat dari rekam jejak pengumpulan tugas pertama itu. Oh iya, soalnya belum saya kasih judul tadi, Bu. Saya edit Ya. itu doang. Ya, makasih ya Bu Arum ya. Tetap dilihat tanggal tugas pertama. Jadi belum tentu tugas yang ya akan editing. Oh, setelah ya. Maaf Bu Arum, suaranya itu putus-putus, Bu. Iya kah? Suaranya Bu Arum hilang. Halo? Putus-putus, Bu. Oh, berarti oke, sebentar saya matikan dulu untuk aplikasi lainnya ya. Nah, sebentar. Halo? Sudah jelas kah? Sudah, Bu. Nah, berarti memang laptop saya tidak mau ketika membuka aplikasi berbarengan. Jadi memang bagian saya kirim ke WhatsApp web melalui ini ya. Nanti tolong dibukakan di LMS-nya, ya, Microsoft Teams-nya. Ya, Bu. Ya. Ada yang mau tanya lagi? Ini Mbak Nina belum bisa ini, belum bisa menggeser. Yang ini aja, Bu. Yang ini saja. Yang mana? Coba silakan. Yang coba. ini. Ya. Ya. Sampai 5 sini berarti, Bu. Ya. Ini, nanti, gini. Ya, 5 huruf aja. 5 huruf. Itu kebanyakan. Dari huruf A paling akhir itu maju ke depannya 5 huruf, berarti A, Y, N. Nah, dari kata tercapainya itu silakan dihitung dari belakang 5. Oh ya. 1, 2, 3, 4, 5. Gini Bu ya? Ya, terus
nanti yang sebelah kiri juga demikian. Coba dihitung gitu. Jadi untuk Kiri. penulisan kutipan langsung panjang seperti itu. Nah, ya seperti itu. Gini ya Bu berarti. Satu spasi. Nah, ada juga nanti yang Suaranya hilang Bu. ya sebentar. Halo, sudah hilang? Sudah hilang. Sudah muncul lagi? Sudah. Ya, terima kasih. Nggak tahu ini padahal sinyal full. Terus yang lain juga sudah saya matikan loh ini. Nggak tahu kenapa kok masih belum mau, apa namanya, suaranya juga belum bisa jernih. Nah, seperti itu. Kemudian mati. Ya, ini sudah untuk kutipan. Nah, itu nanti bisa juga ada beberapa referensi yang kutipan langsungnya itu dicetak miring. Yang ini Bu berarti. Ya, yang itu juga, yang atasnya tadi juga. Ya, ada beberapa referensi yang seperti itu. Tuh, kan langsung cetak miring satu spasi dengan menjorok ke tengah masing-masing 5 ketukan. Ayo, silahkan. Ada Kalau lagi? yang untuk kutipan langsungnya ini punya saya sudah benar Bu. Sudah. Oh, punya Mbak Isnina ini kan? Ya. Ya. Nah, sudah. Merupakan, nah ini memang kutipan langsung ini bisa nama pengarangnya kita tulis di belakang seperti ini. Bisa juga seperti yang dikatakan oleh Susanto ya. Ya. Susanto. Kemudian yang kita kasih kurung hanya tahunnya saja bisa. Menurut Susanto dalam kurung 2016, ya kan? Kemudian keluar dari kurungnya itu tadi, konsep IPA merupakan titik-titik itu bisa. Jadi orang yang kita kutip tulisannya tidak harus diletakkan di belakang seperti ini. Gitu. Oh iya, maaf Bu, Mungkin ada yang saya tanyakan. Iya, Ini silakan. kalau saya baca di aturannya UT Bu, ini Ya. nggak usah dikasih halaman. Ya, ada yang perlu Iya. dikasih. Bisa, ya. Tapi kalau di umum itu Yang lain ternyata dikasih halaman. betul. Tapi saya kemarin baca yang aturannya di UT itu ternyata nggak usah dikasih halaman, cuma tahun saja. Nah, karena kita bersekolah di UT, melanjutkan pendidikan di UT, maka kita mengikuti gaya selingkungnya UT. Berarti Iya. nggak usah ini dihapus saja Bu ya berarti. Ya. Ayo, itu masih 92. Oh, ya teori babon ini ya. Kan teori babonnya Bu. Kalau ininya Ya. itu 2019 dari bukunya itu. Ya. Oke. Ini kan daftar pustakanya yang mencakup itu Bu.
Jadi Ya, 2019 ini dan yang satunya itu ada di 2016, 5 tahun nggak sampai. ya. Oke. Ah, nah, Izin bertanya Bu, saya Bu. silakan. Ini saya kirim contoh artikel ya yang kita akan bedah bersama-sama ya. Ya, Bu. Nanti saya Ya, kirim ini dulu. Silakan itu ya sambil yang pertanyaan. ingin saya tanyakan itu kan tadi yang punya Mbak Isnina itu kan dari buku ya Bu. Dari Ya. buku tapi ngambilnya dari jurnal. Berarti di kutipan langsungnya itu tidak ditulis semisal dari Susanto dalam jurnal ini. Itu tidak ditulis seperti itu ya Bu? Begitu juga bisa. Nah, tetapi kan kadang-kadang begini, Mbak kita kan, aku kok mau nggone Susanto, maaf, mau pakai bahasa Jawa sih. Aku misalkan gini, kita baca karya Susanto di Darmawan tadi misalkan ya, terus kita nggak puas hanya baca karya Darmawan itu tadi. Kemudian kita meluncurlah ke daftar pustaka Darmawan dan melihat tulisan Susanto itu ada dari mana sumbernya. Lah itu boleh. Kita Nggak harus langsung dibunyikan bukunya. ya, kita itu bisa ada dua opsi. Kita bisa menyebutkan Susanto langsung ketika kita memang benar-benar juga baca karya Susanto di buku yang rujukannya kita peroleh dari daftar pustaka itu tadi yang di jurnal, atau karena kita males buka bukunya terus kita ambil dari Jurnalnya. tadi. Jadi harus pakai Susanto dalam titik-titik itu tadi. Jadi semisal kita tidak membaca bukunya langsung, kita itu menuliskan menurut Susanto dalam jurnalnya ini, begitu ya Bu? Kalau semisal Ya, kita baca bukunya langsung, bisa langsung ditulis Susanto tahun segini, begitu ya Bu ya? betul sekali. Iya, seperti itu. Ada dua opsi seperti itu. Nah ini sudah saya kirim contoh artikel ya tadi ya. Nanti bisa kita bahas bareng-bareng. Kita bedah bareng-bareng. Sebetulnya untuk referensi tugas hari ini kita membaca dari tugas 2 kemarin juga sudah bisa, tetapi ya mungkin kurang apa ya, mantap di hati gitu kan. Tidak mencoba dengan artikelnya. Yuk silakan yang lain. Ini Bu, terkait tugas 3, kan saya itu mau mengambil dari PKP. Nah sekarang itu PKP baru tahap masih proses bab 3. Bu. Ya. Ya, kan ya kan sudah penelitiannya mau di mana, mau sudah ada gambaran kan? Maaf suaranya putus-putus tuh Bu. Putus-putus lagi. Halo? Sekarang masih putus? Iya di tempat saya Bu. Di tempat yang lain nggak tahu nih. Ini ada seperti suara yang lagi telepon itu. Oh ya nggak tahu. Siapa yang telepon? Ya, mungkin ada yang telepon satu dari kita ya. Ya, mungkin ini sudah. Nah, kalau misal yang tadi Mbak Halida ya yang itu tadi untuk dari kami. Kata siapa? Gimana Bu? Oh, saya titik Bu. Halo? Iya Bu. Oke, suara saya ya. Ini tadi saya yang bertanya Bu, titik yang mau mengambil dari PKP. Makanya saya nggak lihat apa namanya. Saya tidak melihat ini kilau namanya kan gitu. Makanya saya tanya siapa. Boleh
mengambil dari PKP. Nah, kalau misalkan sudah sampai bab 3 dan sekarang mungkin sedang menginjak bab 4 ya, saya rasa hasil penelitiannya kita sudah sedikit ada gambaran. Gitu kan? Bisa sebetulnya dilanjutkan nanti. Berarti untuk metodenya nanti saya itu berarti yang kuantitatif ya Bu ya? Yang mana? Soalnya Ini? penelitian tindakan kelas saya PKP-nya Bu. Pakai siklus 1, siklus 2 seperti itu. Kalau PTK itu bukannya masuk di penelitian kualitatif toh? Iya, setahu saya juga kuali, Bu. Iya, PTK itu masuk di PTK itu masuk di penelitian kualitatif. Tetapi misalkan pengen mengkaji menggunakan penelitian kuantitatif juga tidak masalah. Seperti itu. Semisal itu yang diolah itu kan nilai siswa itu ya Bu ya? Ya, Kalau nilai hasil itu berarti bukan kuantitatif toh Bu? tidak selalu. Tidak selalu. Kalau dalam penelitian kita membutuhkan kita menyebar angket, kemudian dalam penelitiannya juga kita pakai kelas kontrol dan kelas treatment, misalnya ya. Nah, itu penelitiannya kuantitatif. Kalau kita hanya mendeskripsikan apa yang terjadi di kelas, itu penelitiannya kualitatif. Seperti itu. Jadi tergantung iya. tergantung pada apa yang kita lakukan di kelas. Tergantung apa yang kita lakukan pada subjek penelitiannya. Seperti itu. Kita mencari datanya itu menggunakan apa? Nah, itu kunci yang membedakan penelitian kualitatif dan kuantitatif ada di situ. Kita mengumpulkan datanya pakai apa? Seperti itu. Ya, silakan yang lain. Nah, tolong apa namanya yang saya kirim barusan itu di grup itu di apa ya, di share screen juga bisa, atau kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan, silakan, baru nanti kita bahas artikel lainnya. Saya share screen aja, Bu. Ya, silakan. Nah, silakan dari awal. Dari judul ya. Jadi dari laman judul. Nah, ini nanti besok seperti ini ya formatnya ya. Judulnya, kemudian namanya siapa, kemudian mahasiswa UT titik, kemudian emailnya bagaimana apa. Nah, ini nanti abstraknya masih berupa abstrak dalam bahasa Indonesia. Tolong dinaikkan dong. Sampai ke abstrak yang bahasa Indonesia.
Nah, terima kasih. Nah, di abstrak ini isinya kan sedikit latar belakang, kemudian tujuan penelitian, kemudian lokasinya di mana, subjeknya berapa, tekniknya apa, kemudian simpulannya bagaimana. Nah, seperti itu. Kemudian kata kunci itu ya diambil dari inti pokok penelitiannya. Ya, hilang. Oke, sudah. Kedengaran ya suara saya ya? Ya, Bu. Ya. Nah, jadi saya ulang lagi, abstrak itu kata-kata kunci itu merupakan inti pokok dari penelitian kita. Misalkan di situ penggunaan model pembelajaran inquiry dalam meningkatkan hasil belajar. Nah, berarti kata kuncinya adalah model pembelajaran inquiry dan hasil belajar. Nah, idealnya kata kunci ini adalah apa yang diterapkan dulu, baru apa yang didapat. Berarti kan model pembelajarannya kita taruh di awal, baru hasil belajarnya kita taruh di belakang. Jadi dioper ya, nanti di kata kuncinya. Hasil itu kan didapatkan dari proses yang kita sudah lakukan. Tidak mungkin hasil muncul duluan, prosesnya belakangan. Tuh. Seperti itu. Nah, apakah kata kunci cukup 2 itu saja? Tidak. Karena kita lihat di abstraknya. Di abstraknya itu kan ada menggunakan pada materi membaca ekstensif dan intensif ya. Itu bisa dimasukkan. Jadi model pembelajaran inquiry, membaca ekstensif dan intensif, baru kemudian diakhiri hasil belajar. Nah, seperti itu. Ketika pengen, kata kuncinya karena aku juga bahas membaca intensif dan ekstensif, berarti itu juga merupakan pokok bahasan. Nah, itu tak masukkan ke dalam kata kunci seharusnya. Nah, itu bisa. Tetapi kata kunci juga bisa berupa inti dari penelitian itu sendiri. Jadi misalkan, inti penelitianku hanya penerapan model pembelajaran inquiry dan aku hanya ingin tahu hasil belajarnya bagaimana. Nah, berarti kata kuncinya hanya 2 ini saja boleh. Seperti itu. Ada pertanyaan dari situ? Kalau tidak ada, silakan Sementara belum. Kalau tidak ada, langsung kita menuju ke pendahuluan. Pendahuluan diisi dengan latar belakangnya. Latar belakang apa sih yang menyebabkan kita pengen mengambil penelitian itu? Nah, kemudian diikuti dengan penjabaran dari apa yang menjadi kajian kita. Berarti menyarikan dari judul itu, menyarikan apa itu pembelajaran inquiry, kemudian menjelaskan mengenai membaca, keterampilan membaca, kemudian hasilnya bagaimana. Nah, seperti itu untuk pendahuluan. Untuk besok, tidak usah terlalu detail dulu. Untuk besok itu, silakan dibuat secara general dulu saja pada pendahuluan dan yang lainnya. Yang penting formatnya sesuai dengan yang diminta di e-learning tadi. Ya, silakan dilanjutkan.
Boleh dilanjutkan? Untuk ke metode ya, metode penelitian. Nah, kemudian oke, ini kan langsung kajian teoritis ya, berarti kajian teoritis berarti mengenai apa itu metode pembelajaran inquiry, kemudian apa itu membaca, apa itu membaca intensif, apa itu membaca ekstensif. Nah, seperti itu. Bisa juga nanti disebutkan secara detail, bisa juga menambahkan grafik, gambar, atau lainnya yang menjadi pendukung dari kajian-kajian yang menjadi rujukan untuk teori yang kita pakai dalam penelitian itu. Nah, nanti selain itu kan ada juga yang namanya tujuan dari penelitian lah. Itu nanti bisa saja rumusan masalah itu kita copy paste begitu saja. Bisa juga kita narasikan untuk tujuannya. Jadi rumusan masalah yang berupa poin-poin kemarin itu dibuat dalam bentuk kalimat juga bisa. Seperti itu. Yuk, silakan. Ada pertanyaan? Bu, itu di contoh artikelnya nggak ada metodenya ya Bu ya, langsung kajian teori terus hasil. Nanti kita ada metodenya nggak Bu yang dikumpulkan di tugas 3? Kita ada metodenya, sebentar saya carikan ya, sambil saya carikan nanti yang mirip dengan yang dimau oleh di e-learning. Sebentar saya carikan. Sudah saya siapkan sebetulnya, tapi tiap kali mau share screen itu malah saya terus macet laptopnya. Jadi makanya saya minta tolong di share screen kan dari salah satu mahasiswa di sini itu, alasannya begitu itu. Ada pertanyaan lain? Sambil menunggu saya bisa membuka untuk share screen-nya. Bu, izin bertanya. Silakan. Untuk contoh yang di share screen ini jurnalnya yang sudah utuh ya Bu, kalau yang ini? Ya, sudah. Oh iya, kira-kira ada formatnya tidak Bu? Kalau misalnya maksudnya jurnal utuh itu bagaimana? Ya, kan kita dimintanya untuk draft gitu ya, mengirimkan tugasnya. Yang dimaksud jurnal utuh itu yang bagaimana? Ya jurnal yang sudah komplit semuanya. Kalau kita kan tugasnya disuruhnya draftnya aja ya Bu. Betul. Itu artikelnya sudah lengkap ya. Dan sepertinya sudah belum sih, belum Sinta sepertinya. Ya, silakan ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan.
Halo, ya? Halo, bisa dengar suara saya? Bu, Ya, bisa Ibu. oh ya ini hang lagi nih tadi pas saya coba buka artikel. Mau saya coba share screen gitu kan. Karena pas buka apa namanya WhatsApp web nggak bisa juga. Ya, silakan ada pertanyaan lagi. Sambil saya coba untuk buka artikelnya ini. Memang artikel itu banyak jenisnya. Ada yang hanya berisi pendahuluan, isi, penutup. Ada seperti itu. Ada yang berupa pendahuluan, kemudian tujuan, kemudian metode, kemudian hasil dan pembahasan, diakhiri dengan simpulan. Ada seperti itu. Nah, misalkan artikel yang hanya terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup, maka 5 poin yang dipisah-pisah tadi, mulai dari pendahuluan, metode, dan sebagainya tadi, dimasukkan menjadi satu. Jadi di tujuan bisa, di pendahuluan bisa membahas kajian teorinya, bisa membahas tujuan penelitiannya juga, dan juga ada latar belakangnya. Kemudian di isi bisa membahas mengenai metode penelitiannya, bisa dan juga ditambah dengan proses penelitiannya atau metodenya, kemudian diikuti dengan hasil penelitiannya. Dan di bagian 3 yang penutup bisa isinya hanya simpulan dan saran saja, seperti itu. Ada banyak macam artikel. Ada juga yang seperti yang di share screen ini tadi. Apakah metodenya nggak ada? Ada, metodenya ada, tetapi mungkin diselipkan di bagian bisa pendahuluan, bisa di tujuan, bisa di pembahasan, seperti itu. Tapi pasti ada. Ada pertanyaan? Atau ada yang pengen meng-share screen-kan tugas 2-nya? Silakan. Tapi penjelasan saya sudah sedikit bisa diterima ya? Halo? Oh, silakan kalau ada yang mau share screen tugas 2 kemarin atau mungkin ada yang sudah nyicil untuk mengerjakan tugas hari ini, tugas kali ini silakan.
Oke, Mbak Khalida silakan. Ada yang mau ditanyakan ya? Iya, Mbak Khalida apa yang mau ditanyakan? Iya, Bu. Silakan. Kutipan langsung dan tidak langsung saya, kemarin saya ngerjainnya itu cepet gitu, Bu. Ini kira-kira udah bener apa belum ya, Bu? Untuk kutipan langsungnya nanti seperti yang dipakai di UT, yang menjadi kesepakatan di UT, maksudnya menjadi gaya selingkung di UT, kita tidak memakai halaman. Nah, silakan halamannya itu dihilangkan. Berarti ini halaman dihapuskan ya, Bu? Ya, halamannya dihapuskan. Di enable editing dulu itu. Di saya sudah saya edit, Bu, tapi di layar munculnya masih tampilan lama. Ya, masih butuh enable editing ya. Nah, itu kemudian nanti kalau dimasukkan ke dalam artikel, kalau kutipan itu kutipan langsung panjang, berarti tadi seperti di Mbak Isnina ya, kita buat 1 spasi, kemudian 5 ketukan masuk ke tengah, 5 ketukan kanan kiri masuk ke tengah. Nah, nanti seperti tadi yang sudah saya bilang, ada 2 macam penulisan kutipan langsung, yaitu bisa kita cetak miring, bisa tidak. Tetapi saya lihat kalau di UT tidak dicetak miring ya, maka tidak usah dicetak miring. Itu ya. Kalau persyaratannya tadi, persyaratan yang ada adalah dalam bentuk PDF, ya langsung dibuat dalam bentuk PDF saja. Karena berarti tidak ada proses editing dari saya di dalam teks. Beda ketika nanti kita tulis atau jenengan semua tulis dalam bentuk Word, berarti kan ada masukan atau saran yang saya bisa sisipkan. Itu kutipan langsungnya iya. Nah, menurut saat 2018 begitu titik-titik itu, tidak usah dikasih halaman. Salah satu itu, ya, ini sudah betul, yaitu kutipan dari bahasa asing, misalkan think, pair, share, itu kan asalnya dari bahasa Inggris. Nah, semua kata asing itu dicetak miring. Ya. Jadi misalkan think, pair, share sudah. Kemudian misalkan di sini kooperatif, pembelajaran kooperatif kan asal katanya dari cooperative learning. Nah, misalkan Mbak Khalida
Oh, aku nggak mau pakai menulis pembelajaran kooperatif itu pakai bahasa Indonesia. Aku mau pakai yang bahasa Inggrisnya, yaitu cooperative learning saja. Boleh, tetapi nanti pada saat ditulisnya itu dicetak miring. Karena kan cooperative learning itu dari bahasa Inggris. Begitu. Dan kutipan yang berasal dari bahasa asing selain bahasa Inggris pun silakan juga dicetak miring penulisannya. Nah, sebentar untuk Mbak Khalida coba untuk pengertian cooperative learning-nya tadi. Ada 5 pengertian ya, ada 5 teori ya di situ ya. Untuk kutipan langsungnya. Coba saya ingin baca 1 sampai 5 dulu. Up. Nah, ini untuk semuanya saja ya. Untuk poin 1 dan 2, ini kan hampir mirip ya. Ya kan? Apa itu Saat ya? Saat dan Trianto itu kan. Nah, itu bisa dijadikan satu loh. Jadi, menurut Saat dalam kurung 2018 dan Trianto dalam kurung 2007, nah itu kalimat mereka berdua itu silakan dijadikan satu paragraf tetapi diparafrase menggunakan bahasa penulis sendiri dengan tidak menghilangkan inti pernyataan Saat maupun Trianto. Berarti nanti tahunnya tetap beda, Bu. Maksudnya menurut Saat 2018 dan Trianto 2021, begitu, Bu? Betul. Oh iya. Nah, ketika itu sudah diparafrase menjadi satu paragraf utuh, itulah yang merupakan ciri atau merupakan produk asli Mbak Khalida. Sudah bukan pengutip, tetapi sudah memparafrase atau menggunakan teori yang dibuat oleh Saat dan Trianto itu menjadi satu pernyataan utuh. Itu baru digabung ya, belum diparafrase ya. Silakan diparafrase. Ya, ini berlaku juga untuk yang lain. Nah, ini kan think pair share ya. Nah, model pembelajaran gini, think pair share merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang titik. Lah, itu kan ada kalimat-kalimat yang sama di antara mereka berdua. Nah, silakan itu digabungkan, diparafrase menggunakan bahasa Mbak Khalida sendiri, bisa ditambah atau dikurangi, tetapi tidak menghilangkan inti dari atau tidak menghilangkan substansi dari pernyataan Saat dan Trianto itu tersendiri. Seperti itu. Untuk kutipan tidak langsungnya, Bu? Ya, coba untuk kutipan tidak langsungnya.
Untuk kutipan tidak langsungnya ini, saya masih melihatnya sebagai kutipan langsung loh. Jadi, kutipan tidak langsung itu merupakan pernyataan pakar itu hanya intinya saja. Kita ya seperti tadi tadi yang ketika di dua tadi dijadikan satu bisa berubah menjadi kutipan tidak langsung. Yang tadi menurut Trianto dan Saat tadi bisa dijadikan kutipan tidak langsung karena penulis atau pembuat artikel sudah memparafrase dan menambahi serta mengedit pernyataan dari para pakar tersebut. Kalau kutipan langsung itu kan sama sekali tidak boleh diedit, sama sekali tidak boleh diubah. Kita mengcopy paste apa adanya. Tapi kalau kutipan tidak langsung kan kita mengkopas, masih menambah, masih mengurangi, masih mengubah. Nah, seperti itu. Ini masih kutipan tidak langsungnya ini malah masih kutipan langsung. Nanti dioper aja ya. Jadi masih banyak kutipan langsungnya ya. Kalau ini Bu, ini kan yang poin 4, ini kan udah ada ininya nih. Terus di bawahnya terus saya simpulkan kayak gitu udah masuk tidak langsung nggak Bu? Nah, sudah masuk tidak langsung. Itu agar menjadi langsung, agar ketika dibaca sudah menjadi kutipan tidak langsung, itu tidak usah ada pendapat Damiati dan Mujiono itu jangan. Tapi langsung dilebur dalam paragraf. Jadi kutipan tidak langsung itu pernyataan pakar kita lebur ke dalam paragraf. Kalau kutipan langsung tidak kita lebur, tapi kita senterkan tadi yang 5 ketukan kanan dan kiri tadi. Begitu. Ya, Bu. Ya, ada pertanyaan lagi? Mau menambah pertanyaan lagi? Silakan. Berarti ini nomor 4 misalnya gimana Bu? Ini kan Dimyati dan Mujiononya hilang. Halo? Halo?
Halo. Ya, halo. Saya Putus-putus suaranya Bu Arum. tapi suara dari yang lain jelas loh ke saya. Halo. Suara saya kedengaran nggak? Terdengar Ibu. Ya. Silakan. Yang mau share screen lagi? Yang masih ada, mumpung masih ada waktu ini, sebelum mengerjakan artikel untuk tugas 3 besok. Ini berarti tugas 2-nya diedit setelah diberi nilai saja ya Bu Arum ya? Ya, nanti saya usahakan, kapan ya? Besok saya belum bisa, tadi barusan dapat informasi besok rapat pagi. Nanti saya coba koreksi ya nanti ya. Nanti semoga sebelum besok pagi sudah bisa saya kembalikan tugasnya. Jadi bisa dipakai untuk untuk bisa dipakai sebagai acuan dalam mengerjakan tugas 3. Seperti itu. Iya Bu. Silakan Yang tadi saya ngirim 3 itu sudah saya hapus Bu. Jadi satu file Word, satu file PDF. Satu file Word itu yang editan. Belum yang editan saya hapus, yang lama. Tuh, yang itu dihapus. Ya, Iya, nanti saya lihat ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Nanti untuk abstraknya nggak perlu diinggriskan atau perlu Bu? Abstraknya masih berupa bahasa Indonesia dulu. Oh ya. Untuk Ya, itu minimal halaman atau maksimalnya berapa Bu? Maksudnya untuk tugas atau keseluruhan artikel? Keseluruhan artikel untuk tugas 3-nya. Untuk tugas 3-nya ini minimal 7 lembar. Maksimalnya, kita buat maksimalnya 11 lembar aja ya, karena ini masih berupa draft. Oh iya Bu. Untuk spasinya sama margin sama seperti spasinya 1,5 ya. Ya, marginnya seperti tugas di PKP itu aja dulu. Tidak usah di format seperti artikel yang tadi dibaca. Karena format artikel yang tadi dibaca itu adalah format ketika artikel sudah disubmit atau sudah dipublikasikan. Seperti itu.
Jadi Jadi nanti format bagaimana, Bu? Ya, nanti masih seperti artikel biasa gitu aja. Maaf kok artikel sih. Masih seperti tulisan biasa gitu aja. Jadi pendahuluan ditaruh tengah, kemudian kajian teori ditaruh tengah, kemudian tujuan penelitian misalkan ada juga ditaruh tengah, pembahasan dan hasil temuan juga ditaruh tengah, seperti itu aja. Boleh diberi nomor untuk per itemnya, misalkan A pendahuluan, B apa, C apa, gitu boleh. Tetapi untuk daftar pustaka tidak perlu dikasih nomor ya. Cukup daftar pustaka gitu aja. Maaf, Bu, mau bertanya, Bu, saya, Bu. Silakan. Ini tadi terkait yang itu tadi, Bu, yang rujukan di artikel, semisal kan kita menurut Susanto tahun 2000, kita Ya. mengambilnya dari jurnal kan, Bu. Nah, semisal kan di jurnal itu ada bukunya Susanto. Nah, Ya. yang ingin saya tanyakan itu apakah di daftar pustaka kita itu langsung boleh menulis yang bukunya Susanto itu tadi, Bu, walaupun kita nggak baca gitu. Yo jangan kalau kita nggak baca. Makanya Oh, begini. berarti ya tetap Iya, tetap artikel yang kita kutip. berarti tetap semisal Susanto dalam jurnalnya siapa gitu ya, Bu. Nggak boleh langsung mengambil daftar pustakanya dari buku Susanto begitu, nggak boleh ya, Bu? Ya karena ya jangan diusahakan tidak. Karena apa? Kita tidak membaca buku Susanto itu langsung dan kita tidak tahu apakah kata-kata yang dikutip si penulis artikel itu benar-benar kata Susanto, dalam arti begini, apakah betul kata-kata itu tidak mendapatkan pengurangan atau penambahan oleh si penulis artikel? Begitu maksud saya. Oh iya, Bu, terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi? Atau mau ada yang share screen? Silahkan. Ingin menanyakan tugasnya? Silahkan. Berarti nanti satu halaman itu nggak perlu dibagi 2 halaman itu ya, Bu, ya? Kolomnya tetap satu biasa, nggak kayak artikel yang dicontoh tadi ya, Bu? Betul, tetap satu biasa. Karena ketika sudah dibagi 2, itu berarti fix, sudah menjadi artikel utuh yang dipublikasikan. Begitu. Silakan. Saya minta ini dong. Apa namanya? Pakai gambar semua, maksud saya memunculkan diri semua, saya mau capture screen buat laporan. Iya, Bu.
Tolong ya. Yang lain belum ada. Baru satu. Lainnya mana? Ya, saya sudah terlihat belum, Bu? Saya sudah menyalakan kamera loh. Baru Mbak Rizka. Oke. Bu Titi masuk. Tunggu yang lain. Mana yang lain belum ada itu? Oh, mungkin masih cari kerudung ya. Tadi nggak pakai kerudung. Iya, mungkin, Bu. Iya, Bu, baru nyari kerudung. Loh, hilang lagi tadi. Mana ini? Kok saya sendiri yang ada itunya? Saya sudah menyalakan kamera, Bu. Ya. Saya sudah, Bu. Kenapa di tempat saya hanya saya sendiri nih ya? Wah, di sini Udah sih. sudah muncul itu, Bu. Kurang berapa ini? Cuma 2. Di saya kok saya sendiri nih ya? Yang pakai laptop bisa minta tolong di screenshot-kan. Punya Bu Arum nggak kelihatan kita-kitanya. Saya pakai laptop juga ini tadi. Aduh, gara-gara saya kan apa tadi ya? Tapi ini udah banyak yang muncul loh, Bu. Oke, kalau gitu minta tolong di capture-kan ya. Tolong di capture-kan, nanti dikirim di grup. Sama ininya, link untuk recording hari ini ya. Di-share sama Bu Arum. Di-share di grup aja. Di-share grup. Nanti laporan. Itu maksudnya, oh sudah melaksanakan tuh web. Linknya di sini, gitu maksudnya. Ini linknya kan biar melihat rekaman kita. Ya baik, terima kasih sudah dikirimi rekamannya. Rekamannya sih. Share screen untuk ininya. Ada pertanyaan lagi? Silakan, masih ada waktu. Udah, Ibu. Udah, Ibu.
Sudah? Boleh kalau masih mau ada pertanyaan lagi, silahkan. Tidak ada waktu. Siapa tahu nanti pada saat mengerjakan, aduh bingung. Nah, daripada bingung-bingung, silakan saja. Karena belum mengerjakan jadi belum tahu bingungnya, Bu. Oke. Begini, nanti saya evaluasi tugas 2-nya. Siapa tahu bisa untuk tambahan masukan untuk mengerjakan tugas 3 ini ya. Nah, insya Allah nanti saya segerakan deh. Saya usahakan hari ini nanti sudah bisa dilihat apa namanya. Ya enggak hari ini maksud saya, hari ini saya selesaikan evaluasinya. Terus mungkin nanti saya share, besok mungkin bisa dilihat gitu maksud saya. Siap. Silahkan kalau masih ada pertanyaan. Monggo. Ini linknya sama seperti tadi kok ya, sama seperti yang saya share di atas ya? Atau beda? Itu saya pokoknya ngopi dari ini, Bu. Oke. Soalnya kan linknya kan yang saya share kayaknya beda ini gitu maksudnya. Saya baru masalahnya memakai Microsoft Teams ini. Jadi apa ya bahasa Jawanya? Bahasa Jawa Timurannya nunak nunuk atau bahasa daerah lainnya apa? Nunak nunu. Oh, jadi ini gimana? Ini kan maksudnya beda dengan Zoom, beda dengan Google Meet gitu kan. Untuk ini masih, ini gimana ya caranya ya? Kayak gitu masih belum terlalu set gitu. Silakan yang masih ingin bertanya. Itu terkait kalau ngumpulin tugas terus di edit submission terus jadinya late itu nanti ngaruh ke penilaian nggak sih, Bu? Enggak. Oh iya. Kalau tak kira kalau dari sistem membacanya late terus telat nanti berarti poinnya berkurang gitu, enggak kan ya, Bu ya? Enggak, kan yang dilihat nanti prosentase nilai, mana yang lebih layak untuk dibaguskan nilainya, seperti itu loh. Kan ada keterangannya, yang pertama sudah mengumpulkan tugas, tidak telat, ya kan? Tanggalnya Enggak ngaruh, yang pengumpulan tugas, yang katakanlah tugas setelah revisi itu tidak ngaruh, karena yang penting sudah mengumpulkan tugas on time. Itu yang kan pasti oleh tutor masing-masing ada revisi kan, pasti ada catatan begitu kan. Iya. Untuk Mbak Lida kemarin untuk tugas pertama itu ya ada kirim revisi kan ya? Iya. Itu udah dikasih feedback tapi saya iseng aja ngirim revisi. Iseng ngasih itu ketika sudah dikasih feedback ngumpulin lagi gitu. Iya. Nah, sepertinya sepemahaman saya ketika tugas dikasih feedback, kemudian mahasiswa bisa memperbaiki tugas tersebut, kemudian mengunggah kembali di e-learning-nya, dan tidak ngaruh pada nilai mahasiswa, begitu. Maksudnya
nanti terus jadi D atau E gitu ya? Enggak seperti itu. Untuk ini Bu, ini kan karir itu kan 0 SKS ya Bu ya. Tapi nanti untuk poin akhirnya itu nanti ada minimal nilainya nggak Bu? Yang pasti untuk Karil ini merupakan syarat kelulusan mahasiswa. Jadi walaupun Karil kita ini 0 SKS, tetapi merupakan syarat kelulusan. Gitu. Oh iya, berarti nanti penilaiannya tetap pas terakhir ada THE-nya kayak gitu dalam bentuk tes soal-soal apa ya udah berarti penilaian Karil ya itu berarti skripsi gitu Bu. Penilaian Karil itu nanti di rapat kemarin ya ini artikel ini gitu loh, hasil artikel ini nanti. Oleh karena itu, kenapa kita ada web seperti ini agar mahasiswa mendapatkan bekal yang cukup dalam mengerjakan artikelnya. Karena kan untuk mata kuliah selain Karil, apa ada web seperti ini juga? Ada Ibu. Ada juga. Nah, apa namanya? Saya ulang lagi ya, walaupun 0, tapi nanti menjadi syarat dalam yang menentukan kelulusan mahasiswa. Kemudian bentuknya seperti apa? Bentuknya ya ini, artikel ini. Kemarin sih hasilnya seperti itu. Jika kemudian nanti ada bentuk lain, ya diikuti saja. Nah, nanti artikel mahasiswa ini ketika bagus, kemudian kadar plagiasinya juga minim, maka bisa diunggah ke laman Arjuna atau bisa jadi ke Sinta. Nanti ketika nilainya di bawah, nilainya di bawah sih, kalau tidak, misalkan ada penilaian 80 sampai 100 bisa diunggah ke laman Arjuna atau Sinta. Kemudian 70 sampai 79 misalkan diunggah di repositori UT sendiri. Nah, di bawahnya tidak. Nah, di bawahnya lagi tidak lulus. Seperti itu loh. Berarti gini, kalau saya makainya skripsi, sedangkan di skripsi saya dulu udah pernah di-upload di web kampus gitu ya Bu. Nanti saya kenanya plagiarisme Bu, atau gimana ya? Niat saya kan biar cepat gitu, pakainya skripsi, nanti malah jadi buah si malakama. Begini, yang diunggah di web kampus itu kan skripsinya. Iya kan? Artikel juga, Bu. Oh, artikelnya juga sudah. Nah, begini, apakah kemarin pada saat menyusun artikel itu dengan atau sama persis dengan skripsi? Diganti itunya. Dulu kan SMK, saya ganti SD. Ya. Di skripsinya diganti SD. Untuk pas waktu S1 sebelumnya kan saya ngambilnya SMK. Terus yang ini saya ganti SD. Oh, nggak masalah. Nah, bagaimana agar menghindari self plagiarismenya? Ya berarti kata-kata yang dulu Mbak Khalida tulis di skripsi, misalkan satu paragraf utuh ya, biar tidak terjadi self plagiarism, itu diparafrase lagi gitu. Jadi parafrase begitu. Dulu udah parafrase, ini parafrase lagi.
Ya seperti itu kuncinya agar menghindari self plagiarism itu tadi, karena syarat maksimal plagiasinya adalah 20% untuk artikel ini nanti. Itu syarat minimalnya itu agar kita bisa upload di jurnal proceeding Sinta gitu, apa syarat untuk lulus di Karil itu plagiasinya minimal segini gitu, Bu? Syarat lulus Karil dan juga bisa diunggah di jurnal bereputasi itu tadi. Maka dari itu kan dari awal pertemuan kita sudah saya ingatkan, jangan plagiat. Walaupun karya sendiri satu, kemudian saking budeknya pikiran, aduh aku nggak bisa mikir nih. Oke lah, baru nggak tahu aku nyontek punya teman kelas sebelah misalkan, kelas Karil sebelah maksud saya ya tetap akan ketahuan gitu loh. Tetap pasti akan ketahuan tiap dosen itu ketika menjumpai tulisan mahasiswanya pasti sudah melihat kekhasannya gitu loh. Oh, tidak tulisannya ini. Oh, Rizka Amelia seperti ini. Isnina Lulusia seperti ini. Nia Melani seperti ini. Titi Muslimah seperti ini. Itu sudah ada clue-nya gitu loh. Iya. Ya. Misal nih Bu, misal ya Bu, di tugas 1, tugas 2 saya judulnya masih ajak pakai judul itu ya, judul skripsi saya katakanlah ya Bu. Tapi nanti di final ternyata saya udah di parafrase ternyata masih banyak ininya nih, levelnya masih tinggi plagiasinya gara-gara pakai skripsi. Saya ganti, itu nggak apa-apa kan ya Bu? Maksudnya ganti dari awal gitu? Boleh. Karena mau memparafrase kayak mana lagi ya? Aduh, aku sudah pusing. Pengen ganti judul aja boleh. Asal bisa memenuhi tenggat waktunya, tidak sampai telat deadline gitu. Ya, Bu. Silakan, ada pertanyaan lain lagi dari yang lain? Ya, silakan. Pertanyaan lainnya. Sudah ada bayangan untuk mengerjakan bagaimana tugas 3 ini nanti ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah, kita akhiri atau masih ada pertanyaan lainnya? Silakan kalau ada pertanyaan lainnya. Kalau belum mengerjakan seperti belum ada yang ditanyakan ini, Bu. Ada gambaran ya seperti apa, gimana kan? Saya rasa ini nanti karena arahannya sudah jelas dari laman e-learning, tinggal disesuaikan misalkan A pendahuluan, B apa, C apa, baru nanti diisi gitu. Yang saya rasa yang sudah pasti bisa dimasukkan adalah daftar kakaknya.
Itu karena kan paling nambahi pun sedikit, ya kan? Yang lainnya kalau misalkan sudah punya skripsi ya tinggal ngambil yang pokok-pokok saja, kemudian membutuhkan sedikit parafrase lah, seperti itu. Ada minimal berapa rujukan nggak, Bu? Maksudnya daftar pustakanya minimal berapa? Tadi seperti yang dipersyaratkan ya, minimal 5 dari artikel, minimal 5 dari buku, dan maksimal terbitnya 10 tahun terakhir. Gitu. Jadi kalau kemarin kan di tugas awal disyaratkan bahwa tahun terbitnya adalah 5 tahun terakhir ya. Nah, di tugas kita yang sekarang tahun terbit maksimalnya 10 tahun. Jadi agak longgar kan nyarinya kita. Begitu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ada lagi? Jadi minimal 5 dari buku, minimal 5 dari jurnal, maksimal terbitnya 10 tahun dari kita menulis sekarang ini. Bagaimana? Masih ada lagi? Ini kita sekelas itu berapa ya, Bu ya? Gimana? Sekelas totalnya berapa orang? Sekelas itu total 15. Tetapi yang saya temui dan yang mengerjakan tugas, ya ini aja orangnya. Ya yang di sini ini aja orangnya. Padahal yang lain-lain itu setiap 3 hari sekali saya japri, ya. Saya japri di apa? Di akun e-learningnya itu loh, di emailnya itu loh. Selain saya kirim apa namanya email berjamaah itu, juga saya japri padahal. Tapi tidak ada respon juga. Terus saya bingung mau menghubunginya lewat apa lagi gitu kan. Padahal waktu awal itu kita malah yang nyari Ibu, soalnya di e-learning nggak ada nama, nggak ada. Oh, untung ada emailnya. Terus itu dulu sempat ngirim email ke Bu Arum. Nah, ya maka dari itu saya takutnya gini, mereka bingung mau nyarinya di mana, mau tanya ke siapa, dapat kelas mana, kayak gitu. Saya takut mereka bingung gitu loh. Kan kita nggak tahu, nggak bisa melacak jejaknya kan gitu loh. Yang tersedia atau yang tertera di e-learning kan hanya email saja gitu kan. Kalau buka e-learning pasti tahu loh, Bu. Soalnya ada pesannya ya, Mbak ya. Ya, mau ada notifikasi pesan ya. Iya, berarti itu nggak buka e-learning itu berarti. Ya maka dari itu kan kasihan kalau sampai terlambat banget gitu kan. Apalagi kita ini sudah separuh jalan kan ya. Udah web ke berapa ini ya? Ketiga kalau Karil. Kedua sebetulnya ternyata tuh web itu 2 minggu sekali. Saya baru tahu jadwalnya kemarin. ya itulah apa namanya. Gara-gara telat dapat kelas, kemudian saya juga ngapain ya saya ikut. Ya memang begini dulu saya. Pada saat teman-teman yang sudah dapat kelas gitu kan, pada heboh membuat jadwal tuh web, membuat begini begitu. Saya kan merasa nggak dapat kelas ya. Saya pikir dapat kelasnya kan tahun semester depan. Saya kan santai-santai. Ngapain lah, belajar aja semester depan gitu kan pikir saya. Nah, pas di hari Kamis, yang lain sudah heboh bikin tuh web, masuklah email dari Mbak Tuti dan yang lain-lain itu, Mbak Titi
dan yang lain-lain itu kan saya panik ya. Maka dari itu yang web pertama kita kacau itu kan. Terus ternyata saya nggak nyimak sih gara-gara merasa nggak dapat jam, udah santai gitu kan. Ternyata ada jadwal tuh web tiap 2 minggu sekali, nggak seminggu sekali gitu loh. Berarti kita Jadi- kerajinan dong, Bu. Kenapa? Berarti kita terlalu sering webnya, Bu. Nggak apa-apa, kan bisa paham yang kemarin kan. Iya, Bu. Saya pengennya juga seminggu sekali aja, Bu, biar nggak pusing. Iya, nggak apa-apa. Nanti kita adakan seminggu sekali, minggu depan pokoknya kita adakan tuh web seminggu sekali di hari dan waktu yang sama. Nggak masalah kok. Kita sepakati saja. Biar lebih memudahkan dalam mengerjakan tugas dan nggak pusing-pusing banget gitu loh. Oh, ini Bu, tadi kan Ibu nanya cara ngerekamnya gimana. Kalau bisa ngerekam itu modenya jangan mode guest, jangan mode tamu, nanti bisa. Semua kan masuknya ke jadi guest. Maka dia di sini recording di saya itu kan kayak ternonaktifkan otomatis gitu loh. Makanya kan saya tadi nanya. Kalau enggak, kalau guest kan tanpa install aplikasi. Kalau yang enggak guest itu saya install aplikasi Microsoft Teams-nya, Bu. Gitu kayaknya. Saya masuknya juga dari aplikasi loh ini, nggak dari yang masuk dari web ini. Kan ada 3 pilihan itu ya. Saya masuknya dari aplikasi saya sendiri loh. Makanya di sini recording saya nggak nyala ini tombol recordingnya. Ada juga kan, tapi kok nggak bisa rekam ya. Itu kan saya soalnya saya pakai 2 itu kan yang satu guest, yang itu nggak bisa, tapi yang satu pakai install aplikasi di titik 3 itu saya klik start recording bisa. Ini saya masuknya juga dari aplikasi. Bukan kalau di tadi kan kita kan ada 3 pilihan di web, di layar komputer itu kan, di layar laptop. Saya pilih yang paling akhir yang dari ini kita install itu. Tapi tetap aja masuknya jadi guest. Terus nggak ding gitu. Kurang tahu juga ya, Bu. Makanya tadi ya sama pernyataan teman, jangan jadi guest gitu kan. Lah mau nggak jadi guest gimana? Begitu masuk langsung jadi guest gitu kan. Beberapa jawab gitu juga. Masuknya jangan keduluan sama mahasiswa. Ada yang bilang gitu juga, gimana mau masuk pertama kali juga statusnya guest gitu kan. Iya, saya masuknya nggak pertama tapi tadi bisa ngerekam. Ya, jadi 2 itu kan ya. Ya, terima kasih sudah direkamkan ya Pak Lida ya. Soalnya dari saya nggak bisa rekamnya. Ya. Masih ada pertanyaan lagi yang lain? Silakan. Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini dan sampai jumpa malam Jumat depan. Kita tetap walaupun jadwal tuton itu jadwal tuh web itu 2 minggu sekali, kita tetap adakan seminggu sekali gitu ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih, Bu. Kalau ibunya nggak keberatan. Iya, biar Bu. Ya, biar mengerjakan tugasnya mudah dan enggak terlalu ribet gitu kan. Kayaknya ya memang kita perlu seminggu sekali untuk tuh web gitu loh. Gitu ya. Karena ternyata sudah malam banget, sudah jam 9 lebih. Saking asiknya ngobrol, nggak kerasa sudah lewat. Mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam menerangkan materi kali ini. Kita akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Makasih, Bu. Ya. Bu, terima kasih.
Sama-sama.